Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai pemberdayaan sebagai proses sosial. Pengertian pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan seorang atau kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya sebuah kemandirian. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Menurut Ginbers, proses sosial adalah cara interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk dalam membangun kerjasama, konflik, diferensiasi, integrasi, pengembangan, dan pengoperasian hubungan sosial. Menurut Gilin, proses sosial bermaksud mendeskripsikan cara berinteraksi yang bisa kita amati ketika individu atau kelompok bertemu dan menciptakan sistem relasi. Pemberdayaan sebagai proses perubahan. Perubahan dapat bersifat alami dan bersifat terencana karena aktivitas manusia. Sebagai suatu proses sosial yang bergerak secara dinamis dengan melibatkan partisipasi aktif serta kerjasama yang baik secara antar tenaga fasilitator, pemerintah, dan kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan berkelanjutan. Pada dasarnya, tujuan proses pemberdayaan itu untuk menciptakan perubahan kehidupan sosial ekonomi di kalangan kelompok lapisan bawah masyarakat, agar mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal mandiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terencana, terprogram, berkelanjutan, diantaranya dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan berbagai konsep dan unsur inovasi yang lain berupa gagasan, perilaku, dan untuk hasil karya manusia yang bersifat baru pada kelompok sasaran kegiatan. Yang kedua, memberikan keterampilan dan membantu masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan secara mandiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Yang ketiga, meningkatkan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu informasi yang mana diharapkan dengan semakin naiknya pemahaman kelompok sasaran terhadap inovasi tersebut akan berdampak pada munculnya sikap-sikap serta perilaku mereka untuk bisa bekerja lebih kreatif dan inovatif. Pemberdayaan sebagai proses perubahan sosial. Perubahan sosial tidak hanya merupakan perubahan perilaku yang berlangsung dalam diri individu, tetapi juga perubahan hubungan antar individu dalam masyarakat. Dalam memberdayakan masyarakat bisa dilakukan melalui pendekatan di bawah ini: pendekatan mikro, pendekatan meso, makro, kesejahteraan, pembangunan, dan pemberdayaan. Pendekatan mikro sendiri adalah pendekatan yang dilakukan sasarannya adalah individual, dalam bentuk konseling, bimbingan, serta pengendalian stres, yang dimaksudkan untuk melatih serta memberi bimbingan bagi para kelompok sasaran. Pendekatan meso. Pendekatan ini dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat, dengan tujuan kegiatan pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan harapan pemanfaatan kelompok dapat difungsikan sebagai media pembelajaran, pendidikan, pelatihan, dan intervensi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, membentuk sikap, serta meningkatkan kemampuan kelompok sasaran. Pendekatan makro. Pendekatan ini diarahkan pada satu lingkungan yang lebih luas. Contohnya, perencanaan sosial, aksi sosial, kampanye, perumusan kebijakan lobbying, serta manajemen konflik. Selanjutnya ada pendekatan kesejahteraan. Pendekatan ini fokus utamanya lebih dipusatkan pada kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya bagi mereka yang mengalami kekeringan atau bentuk bencana alam yang lain. Selanjutnya ada pendekatan pembangunan. Pendekatan ini menggunakan model pendekatan yang lebih difokuskan pada upaya peningkatan kemandirian, kewaspadaan, dan kemampuan masyarakat. Dan yang terakhir, pendekatan pemberdayaan dilakukan dalam kegiatan pelatihan di kalangan kelompok sasaran agar mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, keterpurukan, serta ketinggalan, sehingga mereka dapat membentuk suatu kelompok yang maju dan mandiri serta bebas dari aneka ragam ketidakberdayaan. Inilah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.